Muslim di Indonesia, khususnya yang berdomisili di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya, terutama kaum ibu, pasti mengenal sosok Ustadzah Umi Bahijah Hamid. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wanita yang usianya sudah berkepala 7 ini memang sering berdakwah di banyak wilayah di tanah air, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Umi Bahijah Hamid memang bukan seorang politikus, namun dalam setiap aktivitasnya, pimpinan takwa Ustazah ini rajin menyuarakan agar umat yang didatanginya untuk memilih calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar. Pada waktu pengajian, Umi berpesan kepada semua murid-murid yang Umi ketemu di pengajian, tidak hanya mendoakan sekarang, setiap habis sholat angkat tangan. Minta kepada Allah pemimpin yang terbaik. Kita mohon agar Pak Anies Allah takdirkan menjadi pemimpin kita. Itu dengan doa, bukan hanya untuk Pak Anies, saya juga mendoakan musuh-musuhnya supaya Allah hancurkan. Ustadzah yang sudah 32 kali menunaikan ibadah haji ini mengakui bahwa Anies Baswedan adalah sosok yang paling tepat untuk menjadi nahkoda berikutnya di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sangat santun. Terus orangnya ya soleh, agamanya bagus, kepada siapa aja beliau welcome. Jadi beliau itu tidak kepada siapa aja menghormat, kepada semua orang, terutama kepada orang tua, kepada seluruh masyarakat. Bahkan kalau saya lihat beliau sebagai pemimpin Jakarta, nggak hanya yang memilih beliau, yang didekati semua lapisan. Bahkan gereja-gereja itu banyak yang dikasih izin setelah beliau jadi pemimpin. Jadi berarti tidak hanya khusus untuk orang Islam, beliau patut jadi pemimpin Indonesia. Walaupun kesehariannya hampir selalu sibuk, terutama untuk urusan dakwah, toh Ustadzah Umi Bahijah Hamid masih menyempatkan diri untuk mengurus rumah tangga di kediamannya kawasan Haji Nawi, Jakarta Selatan, sebagaimana ketika ditemui oleh tim portal berita KBA News dan KBA News TV baru-baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Diah Pramati dari KBA News. Pemirsa, saya berada di kediaman rumah Umi Ija. Tadi kita nanti akan menyaksikan bagaimana kesibukan Umi sehari-hari, seperti apa kegiatannya di luar daripada Umi ketika jalan bersama para santri dan pesantren berkunjung ke daerah-daerah dalam rangka mensosialisasikan pasangan Amin, Anies dan Muhaimin. Pemirsa, baik kita lihat liputan berikutnya. Ketika itu, Ustadzah Umi Bahijah Hamid sedang menyiapkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Di situ ada mendoakan, ya Allah, jika ada orang yang jahat, jauhkan. Jauhkan, dan Allah mafarik, pecah belahkan mereka. Biar mereka ribut turut mereka. Biar mereka kena sendiri dengan akibat kejahatan mereka. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang kami sayangi ini. Jadi itu intinya, kita juga mendoakan yang ada di Palestina juga didoakan, mendoakan semua negara-negara, terutama negara Indonesia. Sampai kita bilang, Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadi amiran mutmainah, ya Allah, jadikanlah Indonesia ini negara yang aman dan sentosa bagi kami. Wasaira buldanil muslimin, dan semua negara-negara yang orang-orang Islam, supaya kau bikin aman, kau bikin sejahtera. Jadi umum itu doanya untuk semuanya. Dan kita itu di sini, pengajian sini ada Selasa, itu guru-guru. Kalau Rabu umum ibu-ibu. Kalau Jumat subuh ini jam 5 itu udah kumpul. Jam 5 subuh, karena kan sekarang jam 4:04 udah subuh. Jam 5 itu udah datang, mereka bawa Quran, mereka baca Quran 1 juz. Itu setiap bulan 1 kali. Itu jadi ada, kalau hari Jumat itu nggak banyak,
90 orang jadi 3 kali hatam. Kalau ada Jumat berkah nggak Umi bagi-bagi biasanya? Oh itu ada, itu jadi fokus. Jadi fokus itu masing-masing kecamatan. Dia ada Jumat berkah, mereka iuran 10.000 misalnya. Satu porsi 15.000, ada yang 2 porsi, jadi banyak. Dikirim ke orang-orang yang bukan ke masjid. Jangan ke masjid, masjid udah banyak. Betul. Cari pinggir jalan, misalnya kuli-kuli bangunan kan banyak tuh ya. Iya. Ya kan berapa sih gajinya? Betul. Bagilah dia. Itu udah ada timnya sendiri. Biasanya tim piatu Umi ada juga. Saya malah jadi kalau saya yatim itu non panti. Jadi mereka, saya udah punya anak, ada yang udah S2 ada. Anak udah asuh jadi, ya, anak asuh jadi asuh ya, dosen. Pak? Dulu saya punya rumah di Cibubur itu. Ada saya bikin kontrakan 22 pintu, uangnya khusus untuk ngurus anak yatim. Dari tahun 2000 sampai mereka pada lulus. Ada yang sudah kuliah, ada yang Sekarang masih itu. sekarang udah enggak, makanya sekarang saya bikin pondok pesantren. Dulu kan saya yatim, sebelumnya saya punya Iya. yatim. Tapi nggak banyak, cuma 20. Jadi 20 inilah Sudah selesai semua udah sekolahnya ya? selesai sekolahnya. Ada yang insinyur sekarang di Padang kerjanya. Ada yang udah kalau S2 mereka sendiri. Malah kuliah ada yang sendiri. Mereka lulus SMA, kita udah didik agama. Tidak lama kemudian, pemilik puluhan indokos ini mulai menyiapkan jus untuk keluarga sekaligus untuk tim KBN News. Sausnya digini. Supaya tajam. Nggak pakai diasah-asah. Iya, kayak gini aja deh kita. Umi karena Umi sering minum jus, Umi pasti sehat ya Mi? Kalau saya, alhamdulillah, kemarin general check up, Ya. nggak ada penyakitnya. Darah saya, gula darah saya sebelum makan tuh Iya, bangun iya. tidur ya, belum makan 97. Kalau udah makan 111, 112. Tensi saya 120/80. Sehat ya? Itu alhamdulillah. Jantungnya bagus menurut dokter ya. Iya. Aku sih bukan apa-apa. Aku cuman nggak pernah banyak pikiran. Saya bodoh aja. Nggak punya duit nggak pikirin lah. Bodoh amat. Saya kemarin ini habis COVID, kos-kosan saya kosong. Saya punya kos-kosan berapa? Ada 120 kamar, banyaknya kosong. Gara-gara COVID, biarin aja. Tapi bagaimana Umi bisa memanage perasaan gitu kan, banyak orang stres saat COVID kan, bahkan mungkin mohon maaf ada yang melakukan tindakan ekstrim. Maka Umi itu gimana caranya seperti itu? Ya emang Apa yang rezeki Umi kita. lakukan? Zikir atau menenangkan pikiran atau gimana? Kita kan udah diajarin sholat, Iya, iya. doa, iyalah. Apalagi suami saya tuh orangnya ahli baca Quran terus tuh. Aku tuh ya bahkan saya ada ya yang kontrak saya tuh 5 tahun nggak bayar ada. Oh, 5 tahun nggak bayar? Biarin aja. Sampai sekarang nih? Tapi udah dibayar ya, udah 5 tahun udah dibayar. Ini ada buah naga yang nanti akan dicampurkan sama Umi ke buah apel, ada buah pir dan yang lainnya. Umi akan menyiapkan jus untuk tim KBA juga sama untuk Umi yang lagi sibuk. Umi ini udah usia 70 tahun tapi kelihatan masih sehat dan bugar. Selain minum suka jus buah juga Umi sholat, baca Al-Quran, ini ya. Ya. Umi kalau pola hidup sehat biasanya kalau pada saat mungkin lagi ngasih ceramah, apakah suka ini juga Mi ngasih misalnya hidup sehat tuh harus makan buah atau apa gitu Mi, nggak harus ngaji atau sholat apa gitu Mi, harus pola-pola hidup sehat Umi Saya suka. bilang kita kebanyakan orang kampung kepada sakit, makan itu bukan kebutuhan, karena keinginan. Mereka makan pengennya apa yang nggak dibutuhkan dimakan. Itu kan kebanyakan begitu kita. Iya. Misalnya apa ya, makan apa yang enak ya, makan apa yang enak, kan asin, padahal kan ada vitaminnya. Kita kan butuh nutrisi yang cukup. Iya. Artinya boleh makan enak tapi jangan terlalu berlebihan ya Mi ya. Aku pernah loh nggak bisa jalan loh 3 bulan. Kenapa itu, Mi? Kata dokter, aku mau dioperasi, udah dibawa ke Siaga Raya. Ke dokter mana itu, profesor apa tuh di Siaga Raya rumah sakit tulang. Mau dioperasi, udah masuk rumah sakit.
Iya. Tapi aku takut, akhirnya aku pulang, diobatin loh, digetok pakai martil. Ya Allah. Sembuhnya sama orang Arab. Oh, apanya diketok pakai martil nih? Kakinya lutut sakit 17 kali. Aku bisa jalan akhirnya, alhamdulillah. Martil yang buat itu kayu. Iya, itu padahal itu dilihat di ronsen, itu udah kelihatan kalau udah hancur semua tuh. Apa namanya, tulang-tulangku tuh udah rapuh. Karena udah pengapuran. Iya. Tapi sekarang udah alhamdulillah ya. Aku pernah nggak bisa sholat di lantai, sekarang udah bisa lagi. Karena aku sering-sering ke Mekah. Oh, Mi. Ajak dong lain kali. Aku besok pergi haji lagi. Mau ajak dia dong, Mi. Besok pergi haji lagi. Itu bukan dari banyaknya pergi umroh, pergi haji ke 31-nya, tapi sehatnya, badannya menunjukkan bahwa itu memang sehat ya, Mi ya, makanya bisa pulang pergi. Bayangin kalau bisa 31 Yes, kali. bisa toa, masih bisa saksi. Semuanya, Mi ya, lengkap semua, Mi ya, persyaratan, Mi ya. Iya. Besok-besok dia boleh dong, Mi. Ayo, boleh. Gratis ya, Mi. Sekarang kan kuotanya susah. Iya. Aku kan bawa grup. Oh, gitu. Umi kita travel juga, Mi. Aku bimbingan, aku nggak punya travel. Travelnya punya orang, aku nggak mau bimbing. Kalau dihitung-hitung, Umi udah bimbing berapa ribu orang, Mi? Nggak kehitung. Puluhan ribu kan udah ya, lebih Mi. Iya. Tapi masih terjalin komunikasi, Mi, dengan mereka gitu, Mi? Iya, masih. Itu kan mereka pada ngajak sama aku, ada yang ada tahu nggak? Aku kan bangun pesantren, aku bangun pesantren ceritanya. Bangun pesantren, ada orang datang. Ternyata dia itu pernah aku bawa, aku tolongin di Mekah. Oh, ya Aku pernah Allah. tolongin di Mekah. Dia senang banget. Dia nyumbang berapa? Dia nyumbang 700 juta. Ya Allah. Tuh, pemirsa, coba Umi aja pernah menolong. Umi ini tipe orangnya kalau menolong nggak pernah diinget-inget ya, Mi ya? Iya, aku udah Umi tuh lupa. kalau menolong itu nggak pernah diinget gitu kan. Nah, cerita Umi tadi, berapa tahun kemudian ada orang yang nemuin Umi ya, katanya pernah ditolong di Mekah kan, dan membantu Umi menyumbangkan 700 juta uangnya, Mi ya, dengan ikhlas. Umi bikin apa uangnya, Mi? Bikin 700 juta? pesantren buat bangunan, lagi bangun pesantren. CEO sekaligus founder KBA News Network, Ramadan Pohan, yang ikut berkunjung, salut terhadap sosok Ustadzah Umi Bahijah Hamid. Apa yang dilakukan oleh Ibu Ija, Bahijah Hamid, ini sangat luar biasa. Ini memperlihatkan karakteristik Anies Baswedan dan pendukungnya. Anies Baswedan itu adalah pemimpin gerakan, dan dia bukan pemimpin yang programik. Ya, gerakan artinya melibatkan semua orang itu bekerja untuk bersama-sama. Kalau program itu kan ada yang mengerjakan, yang lain pada nonton gitu. Nah, ini kan tidak. Ini karakteristik pada Anies. Nah, kalau kita sepakat dengan gaya kepemimpinan Anies dan program-program pembangunan yang dia akan lakukan, maka kita ikut langkah-langkahnya Anies. Nah, Ibu Bahijah coba tanpa dibayar, bahkan bikin gimmick, bikin souvenir, bikin itu dia lakukan gratis dengan biaya mandiri, tidak membebankan kepada Anies. Ya, karena dia tahu Anies itu bukan pengusaha dan juga bukan ante-ante oligarki gitu loh, sehingga uang begitu mudah diambil, ya kan? Nanti tidak. Nah, orang seperti Ibu Bahijah ini sangat diperlukan oleh Anies, sangat membantu untuk suksesnya Anies nanti, karena ini lebih natural, lebih alamiah, tidak rekayasa. Orang seperti ini tidak akan capek-capeknya untuk membantu, karena menganggap bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebuah kebajikan, adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk memberikan pendukungan kepada pemimpin nasional kita. Pemirsa, tadi kita sudah seharian penuh di kediamannya Umi Ija. Kita sudah mewawancarai Umi Ija dari KBA Talks dan KBA News. Tadi kita juga Umi ya sudah berbincang-bincang sama Umi. Tadi habis selesai wawancara dengan KBA Talks dan KBA News TV. Terus saya sama Umi jalan melihat kesibukan Umi sehari-hari apa saja dilakukan. Tadi sebelum Umi bikin jus ya, Mi ya? Ya. Tadi Umi sempat baca apa, Mi, yang kalau Umi sehari-hari itu untuk menyimpan doa ya, Umi ya? Untuk Pak Anies ya? Di sini kalau habis hari Rabu, pengajian sini hari Selasa baca kitab, belajar ilmu tentang fikih, tentang ibadah. Hari Rabu khusus doa. Nah, masa-masa politik ini sekarang ini khusus untuk Pak Anies Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin, supaya Allah selamatkan, Allah jaga, Allah lindungi, Allah tolong.
dalam perjuangannya dan untuk semua bangsa Indonesia. Tadi kan Umi juga sudah ada Mi, tadi Umi sempat tadi baca-baca ya Mi ya tadi ya. Terus Umi juga tadi sudah sholat maghrib ya Mi. Iya. Udah semakin cantik Umi ganti bajunya, udah kelihatan fresh gitu kan pemirsa tadi ya. Terus tadi juga sudah ke dapur Sudah dapat bikin jus. Nah, Pak ini Ramadan juga. juga. Nah ini nih Yang belum pemirsa. dapat siapa ini? Nah ini nih, Mbak Laras. Ini jusnya bukan sembarang jus. Buahnya dari pengajian udah didoain semua. You bisa beli buah di toko buah, di tempat buah, di All Fresh, tapi nggak didoain. Ini buah yang sudah penuh dengan doa. Siapa yang minum jus ini insya Allah sehat walafiat. Amin. Lahir batinnya sehat. Kita terus bekerja, terus bersemangat untuk memenangkan Anies. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Amin. Ya udah baik. Umi, kita lihat ini Umi, jusnya Umi. Ayo Umi kita. Aku ini. Oh, oke. Pemirsa, ini hasil jus buatan Umi yang tidak hanya juga enak ya Mi ya, tapi juga ada keistimewaan yang luar biasa Sudah karena didoain. didoakan oleh para santri dan ada lagi satu khusus, setiap Umi bikin jus pasti buahnya selalu didoain ya Mi ya. Iya, buahnya dari pengajian Dari jadi nggak pengajian. beli. Oke, terima Udah kasih didoain semua. pemirsa. Umi ya kita minum Mi. Yuk, Ayo, bismillah. bismillah. Semoga Pak Anies menang ya Mi ya. Amin. Baik, demikian pemirsa bincang-bincang kami dari KBA News dan KBA Talk di kediaman Umi Ijah. Semoga kita semua sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال أعمل لها تمثال يلي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعاش